Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah, bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Ablam Makassar. Judul yang kita angkat kali ini adalah adaptasi dalam ilmu tasawuf. Di dalam praktek tasawuf ada 3 istilah yang harus kita pahami ya. Mulai takhalli, tahalli, tajalli. Dibersihkan, diformat ulang, dan diaplikasikan. Nah, jenis ilmu yang tasawuf ya, ini sebetulnya prakteknya adalah ilmu kerohanian. Maka siapapun yang belajar ilmu rohani harus mampu dengan metodologi ya, keluar dari penjara akal dan panca indera. Dan yang terbebas adalah ruhnya. Setelah ruhnya diaktifasi, ditanamkan nur iman dan nur kitab sebagai pembimbingnya, kemudian dikenalkan jalan dan adaptasi caranya. Nah, karena agama adalah ma'rifat ya, disampaikan Nabi, awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Berarti tujuan daripada ilmu ini adalah agama yang ma'rifat. Awal kenal dan berakhir dengan beserta berkekalan dengan Allah. Tetapi caranya ma'rifat ini banyak orang yang keliru ya. Dikiranya ma'rifat itu pengetahuan, ya, balik lagi sama dengan syariat ya. Syariat itu pengetahuan, ilmu, narasi, kaidah, hukum, aturan, norma, undang-undang. Itu syariat. Nah, sekarang ini sudah bingung semua ya, gak bisa membedakan mana syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Orang ahli syariat cerita ma'rifat, apa gak keblinger ini? Cerita ma'rifat ditanya syahadat gak ngerti kan, aneh. Sekelas Abdul Somad saja, dia cerita ma'rifat, tapi dia juga cerita kalau akhirat itu nanti. Apa gak keblinger itu? Dia cerita tentang adaptasi di dalam tarekat, ada kholwatnya, itu saya baru lihat tadi, ada kholwatnya, ada dzikir ismu zat, ada nafi isbat dan sebagainya. Aduh Abdul Somad. Cerita ma'rifat ya, tapi tidak bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Gak ketemu akhirat sekarang. Katanya akhirat itu nanti. Dari kalimat saja sudah blunder ya. Satu cerita yang lain itu sudah kelihatan bingungnya. Akhirnya omongannya saya keluar ya. Saya tahu ya, Abdul Somad pun sekolah ini juga ya. Dia pun suluk-suluk beberapa kali, saya tahu itu. Tapi dia bukan ahlinya ya. Aduh. Itulah kalau masih bau kencur kemudian cerita agama ya. Syariatnya memang sudah ngelontok mumpuni, lulusan Kairo dan sebagainya. Tapi kalau tarikatmu itu masih bau kencur, Somad. Masih berapa hari ke sekolah ini ya?
Walaupun kau cerita suluk ya, cerita nafi isbat, cerita segala macam ya, kurikulum di dalam tarekat. Tapi kau masih pemula. Aduh. Kau pun adikku jauh lah Somad ya. Jauh ya. Nama tarekat kita memang sama Somad. Itulah bedanya ya. Inilah kalau orang masih paham di syariat cerita makrifat. Dia tarikatnya masih apa namanya itu? Masih ance-ance-ri apa itu namanya? Anget-anget tai ayam gitu ya. Tahu enggak? Anget-anget tai ayam ya. Dia masih suluk berapa itu? Saya tahu itu. Waktu dia suluk 2 saya tahu ada kabarnya. Oh Somad suluk 2 baguslah. Tapi kau masih anak-anak di sini ya. Waduh. Walaupun kau katanya ya diijazahi sama yang dari Pekalongan. Wah, rame itu ya. Akhirnya apa? Makrifat diterangkan secara syariat. Karena sudut pandang syariat. Teori. Cerita makrifat tapi dia nggak bisa masuk akhirat. Gimana ceritanya? Sama seperti aku sudah goreng pakai ini, tapi nggak pernah dibuka, masih segelan. Kira-kira bagaimana? Nggak pernah masuk akhirat. Cerita apa? Makrifat. Oh, konyol namanya. Jelas ya. Ini loh ya, yang akhirnya ruwet semua ya. Nggak tahu bedanya tarekat dan syariat. Di mana-mana sekarang ilmu tarekat teori lagi. Dalil aja dibahas. Akhlakul karimah, ya kan le? Kemudian pengetahuan, lemah lembut, adab. Kau tahu nggak artinya tarekat itu? Jalan, cara, teknik, teknologi, betul nggak? Yang dibahas harusnya apa? Ya jalannya dong, tekniknya, jalan dan caranya dong. Kok bahas syariat lagi? Kau tahu nggak bedanya SMA sama STM? Ayo, tahu nggak? Kalau STM banyak prakteknya, betul nggak? Kalau SMA banyak teorinya, betul nggak? Betul? Nah, harusnya kau tahu dong. Kalau pelajaran tarekat itu pelajaran teknik, jalan dan caranya, kau harus tahu. Bukan bahas teori lagi. Di mana-mana tarekat konyol-konyol itu. Isinya yang diupload ceramahnya ulama syariat. Alah. Akhirnya sekarang ya ulama syariat cerita makrifat. Walah. Ini kekonyolan macam apa ya? Saya terangkan ya. Jadi makrifat itu kau ketemu dengan gelombang mutlak di dunia ini. Dan gelombang itu ada membawanya. Dan kau harus ada di ordinat zero. Baru bisa adaptasi. Kalau tidak di ordinat zero, mutlak itu tidak ada ya. Karena tertutup dengan gerhanamu. Berarti makrifat bukan ilmu pengetahuan, bukan cerita keyakinan pendapat ya. Tapi kau harus adaptasi mengkosongkan dirimu, adaptasi pengabdian pengorbananmu, menyembah Allah di saluran gelombang mutlak. Karena jika bukan di saluran itu semua setan. Ya. Positif dan negatif itu pun iblis ya. Dan Allah mutlak. Hadirnya Allah adalah saat kau hilang, nol. La ilaha baru akan hadir illallah. Itulah kalimat tauhid. Bukan berarti kau ada kemudian Tuhanmu nongol, bukan. Kau telah tiadakan seluruh kemanusiawianmu, ilmumu, latar belakangmu, semua tetek bengek tentang dirimu, hilang. Fana, baru bakok billah itu datang. Ini gak main-main, pelajaran anak kemarin sore baru membaca kitab cerita makrifat, konyol itu ya. Ayo coba ya, silakan kalau ada ngajak diskusi saya ya, tapi yang ilmiah ya. Patokannya kalau ngomong sama saya harus ilmiah ya, konkret ya. Jadi enggak cuma berdasarkan kitab dalil seperti orang kerbau onta membawa kitab ya. Asal dipanggulnya kitab itu enggak ngerti isinya ya.
Inilah ibarat dirimu ya. Makanya ada siluet manusia ya. Ini ada minyak goreng, ini ada air putih ya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan, hadirnya Allah adalah saat kau nol. X per mutlak sama dengan limit nol. Jika nol diganti angka apapun, maka mutlaknya hilang. Jika kau menjadi angka apapun, Tuhanmu nggak ada. Berarti kau nggak boleh ada isi sama sekali. Nah, ini ada gambaran ini dirimu ya. Kelihatan minyaknya ya? Kelihatan ya? Kalau banyak-banyak nanti kita nggak bisa goreng tahu ya. Jelas ya? Ibarat ini adalah dirimu. Diisi kekotoran, harapan, angan-angan, khayalan, pengetahuan, itu hijab blok-blok. Kau makin pintar otakmu, makin memenjarakan rohmu. Paham nggak kau? Ya, jadi panca indera dan akalmu sebetulnya itulah penjara duniamu. Yang dipenjara apa? Rohmu. Makin pintar akalmu, makin sulit rohmu keluar. Maka agar bisa keluarnya rohmu, agar bisa kembali kepada yang maha roh, maka kau mesti baiat ya, diaktifasi rohmu. Dan kau akan diajari cara, yaitu menundukkan panca indera dan akalmu. Nah, bagaimana caranya kau menundukkan akal dan panca indera tapi tetap sadar? Itulah pakai roh. Nah, ibarat kain ya, kalau selama ini ya, kau kan belum kenal Allah, kalau belum dibaiat, belum kenal Rasul, makanya sekarang ya, Rasul gak ada yang kenal. Makanya saya jamin ya, dakwahnya Ta'lim Ma'rifat dianggap asing, sesat, iya kan? Karena nggak satu pun ya yang kenal akan Rasulullah zaman ini. Saya sampaikan dianggap orang gila, betul nggak? Ayatnya ada nggak? Ada. Nah, ibarat kain ya, kalau kotor harus direndam pakai air dan campurin rinso. Kemudian dikucek-kucek, betul nggak? Diulang-ulang, kucek peres, bilas, kucek peres, bilas. Ada nodanya, tambahi, baikin dan sebagainya. Itu prosesnya kain, dimensinya sangat rendah ya. Di atas bendawi ada nabati, ada hewani, baru manusiawi. Manusia nggak sederhana kain, padahal kain diucek itu sakit ya. Nah, inilah gambaran ya. Ketika kau terisi dengan kesalahan ya, kekotoran ya, yang kata Nabi, setiap kesalahanmu akan meninggalkan noda hitam di kolbumu. Dan saking banyaknya kesalahanmu, maka kolbumu tertutup noda dan kau tidak bisa mengenali Allah lagi. Maka kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersihnya dan obat pembersih kolbumu adalah zikrullah. Ini seumpama kolbumu terisi dengan ini penuh ya. Ini kan cuman peraganya sedikit aja tuh enggak, supaya kita tetap bisa goreng telur ya. Nah, jika kau enggak mendapatkan ini, enggak mungkin bisa keluar. Apa sih ini? Nur yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Yang jika ini dimasukkan ke dalam dirimu, ini akan perlahan-lahan keluar. Berarti kau jika praktek meditasi dengan akalmu, bisa keluar nggak ini? Nggak mungkin. Mesti ada unsur mutlak yang ditanamkan dalam dirimu. Dan kau akan dilatih memperbesar loadingnya nur ini. Itulah pahala ya. Pahala yang bertambah. Itu nur itu yang bertambah. Jadi kalau orang yang belum dinyalakan lilinnya, nggak mungkin bertambah nyalanya, betul nggak? Berarti berlakunya hukum pahala adalah bagi orang beriman. Nah, saya praktekkan ya. Lihat baik-baik. Kamera, roll, action. Nah, ini ya, lihat ya. Terus.
Nah, coba ya. Kuningnya di mana? Di atas, jelas ya? Terus dikasih terus tambah lagi. Kuningnya di mana? Di atas. Kuningnya di mana? Di atas. Inilah ya. Jadi membersihkan diri bukan pakai sugesti, tolol. Harus memakai unsur yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Itulah ya Ar-Rahman 33 ya. Enggak satu pun jin dan manusia yang bisa melewati batas langit dan bumi. Enggak bisa masuk akhirat. Lah yang bisa masuk akhirat akalnya apa rohnya? Rohnya. Lah kira-kira kalau rohnya belum pernah kau bebaskan dari akal dan panca inderamu, bisa masuk akhirat? Jelas ya? Berarti rohmu harus diaktifasi dan mendapatkan unsur nur. Baru kemudian lihat ya. Ketika isi kotoranmu dikeluarkan, ya ini loh ya, seret. Ketika kau terbebas dari penjara panca indera dan akalmu, rohmu merdeka gak? Merdeka. Nah, itu gak sugesti bro. Ada rukun syarat, jalan dan caranya. Nah, sebetulnya adaptasi untuk menuju Allah adalah kau nolkan dirimu di saluran gelombang mutlak. Ketika kau telah melewati rukun syarat, jalan dan caranya. Dan itu hanya berlaku bagi tarekat arwah ya. Yang gurunya bukan manusia. Walaupun wujudnya manusia, menyerupai manusia, tapi gurunya bukan manusia ya. Jadi seperti inilah gambaran ya. Nolkan dirimu. Cara mengenalkannya gimana? Loadinglah nur Allah sebanyak-banyaknya. Itulah kenapa kau diperintah untuk beribadah. Bukan Allah minta disembah, tapi kembalinya kepada siapa? Dirimu sendiri. Nah, jika nur Allah telah full dalam dirimu, maka kau merdeka dari akalmu dan panca inderamu. Betul gak? Ada sedikit saja kau, Tuhan ada gak? Enggak ada. La ilaha baru hadir illallah. Ketika ada yang kepertuhankan satu saja selain Allah, hadir enggak Allah? Tidak. Harus la ilaha. Itulah kenapa kau harus kosongkan dirimu dari hijab-hijabmu ya, latar belakangmu, egomu, pengetahuanmu, kepintaranmu, kemanusiawianmu. Itulah beda ya dengan orang lain ya. Di tempat lain makin ditambahi pengetahuan supaya kaya, supaya pintar, supaya ceramah, supaya pangkat, supaya derajat, dihormati orang, supaya sembuh. Ya enggak? Ini enggak ada. Tapi enggak ada menerangkan cara mengenalkan diri itu enggak? Dikira dengan zikir. Kalau zikir itu bisa membersihkan, iblis paling pintar itu enggak? Itulah kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersihan dan obat pembersih qalbumu adalah zikir ya. Tapi zikirnya bermetodologi. Kalau zikir asal menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau tahu, kau zikir beserta siapa? Setan juga, betul gak? Kau sholat, aku sholat biar menghilangkan iblis dalam diriku. Tapi sholatnya beserta iblis. Allahu Akbar, ketawa dia, betul gak? Walaupun kau mendoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi sama iblis. Jelas ya? Dan wajib kalian menderita. Karena apa? Saya tanya,
Berapa lama minyak ini tinggal dalam dirimu? Seumur hidupmu kan? Betul nggak? Kalau kau punya rumah lama nggak ditinggali, kemudian datanglah ular, betul nggak? Kuntilanak, semut, tikus. Nah, kau diusir, marah nggak mereka? Marah, karena mereka anggap kau itu biang rumahnya, betul nggak? Jelas? Yang ini kata Imam Al-Ghazali, di dalam diri anak Adam itu ya, manusia, ada hutan belantara yang isinya adalah segala macam sifat binatang. Ada binatang jinak, binatang liar, binatang licik, binatang garang, binatang apa saja ada di situ. Nah, makanya zikir itu membersihkannya, bukan malah mengisi. Hanya Mr. CM yang sampaikan zikir itu membersihkan. Di mana-mana kan mengisi, ya Kak? Supaya kaya, supaya sukses, supaya urusanmu lancar, supaya sembuh, supaya dapat pahala, supaya masuk surga, betul nggak? Harusnya zikir malah menghilangkan ya pikiran-pikiran gitu ya. Ini berbanding terbalik ini. Dan zikir itu harusnya apa? Sakit dan menderita. Kalau zikir kau dapatkan enak-enak, zikir kau keliru. Karena apa? Zikir itu adalah kau mengalahkan, menundukkan dirimu, yaitu nafsumu. Nafsu yang enak apa enggak enak maunya? Mau yang enak. Lah kau menundukkan yang enak apa yang enggak enak? Yang enak, berarti arahnya enak apa enggak enak? Enggak enak. Jelas? Inilah kurang ajarnya ulama-ulama dunia ya. Kau dicekok yang angan-angan. Supaya kaya, supaya bisa ngobat, supaya lancar, supaya masuk surga, selamat, supaya terhindar dari neraka. Iya enggak lo? Cangkemmu lo. Jelas ya? Loh, sekarang kuningnya telah berkurang, betul enggak? Kalau disiram terus, oh hilang itu. Cuma nanti diprotes sama panitia ya. Jadi berarti berbaktimu, sujud sama Allah lewat gurumu itu, ini yang akan dihilangkan itu. Makanya merendahlah ya. Sifatnya nur, air, cahaya itu mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Maka bagaimana kau agar dialiri nur gurumu? Rendahkan saja di hadapannya, atau enggak? Berabdilah kepada dia, atau enggak? Yang kau korbankan siapa? Kepada siapa? Gurumu. Maka isi yang di dalam dirimu kau keluarkan untuk gurumu toh, dengan cinta. Padahal itu menjadi balak sebetulnya. Yang kau keluarkan balakmu sebetulnya. Kau cinta hartamu, kau keluarkan untuk gurumu. Kau cinta masa depanmu, kau baktikan pada gurumu. Maka dari gurumu itulah mengalir yang ke dalam dirimu. Kau ditukar itu. Ya, negatifmu kau salurkan kepada gurumu, yang mutlak menyalur kepada dirimu. Guru tetap mutlak, nggak ada negatif, nggak ada positif ya guru ya. Tetapi kau yang relatif berangsur-angsur kemudian berubah menjadi terisi dengan nur mutlak. Jadi nggak bisa mendoa gini cocot mulu ya, atau zikir gini dok, nggak tahu caranya, cocot mulu. Makanya ya ahli syariat jangan cita tarekat, kau gak paham ini. Tekniknya kamu gak ngerti. Teknik itu bukan doa, goblok. Bukan juga ritual, goblok. Bukan pula sugesti omong kosong, goblok. Makanya sangat miris ya. Di mana-mana tarekat tapi gak ada yang menerangkan tekniknya. Teori saja. Ngajak sholat aja. Mana tekniknya agar sholat bisa sampai, betul gak? Mana Allah yang wujud, Rasul di zamanmu sendiri. Itu aja kau gak ngerti kok. Yang dibahas kok sholat taek kamu itu, betul gak? Tekniknya agar sholat menyambung, tekniknya agar zikirmu itu sampai, gitu dulu loh. Terangkan logika ilmiahnya kalau ada yang bisa. Enggak satu pun yang ngerti ya. Tapi
yang dibahas, Masya Allah kayak sopan-sopano itu. Kita nggak usah pura-pura ya. Mending saya terlihat nggak sopan ya, nyampaikan kebenaran walaupun pahit ya, daripada baik tapi sesat. Enak mana kau? Sesat di jalan yang benar atau benar di jalan yang sesat? Mending sesat di jalan yang benar ya. Artinya kau terlihat sesat tapi benar, itu jauh lebih baik ya daripada orang terlihat baik ternyata sesat ya. Jadi makrifat itu kau hilang, dirimu hilang ya. Kau terisi dengan pengetahuan Allah langsung. Yang ngomongmu bukan dirimu ya. Kenapa? Ibarat kau radio, kau stay tune di channelnya Allah ya. Channel Allah di dunia sama di ars sama enggak? Sama. Begitu kau stay tune di channelnya Allah, siapa yang muncul di radiomu?